Nomor 11, tabel di samping menunjukkan data tinggi badan siswa kelas 5. Pernyataan manakah yang sesuai dengan data pada tabel tersebut? Nah, kita lihat dari sininya. Yang 5 siswa laki-laki yang tingginya 142. Perhatikan jelas salah karena dia 3. Nah, sebanyak 8 siswa laki-laki yang tingginya 43. Laki-laki kan sini 4 berarti salah. Yang C sebanyak 4 laki-laki yang tingginya 146, betul. Perempuannya ada 5, jumlahnya ada 9, berarti jawabannya yang benar adalah yang C. Selanjutnya, nomor 12, perhatikan tabel berikut. Jika data pada tabel tersebut diolah menjadi diagram batang, maka hasilnya adalah, nah, kita lihat mulai dari A. Nah, coba kita mulai dari A. Nah, ini ada Mangga ada 7 orang. Ada 7 siswa, benar 7 di sini berarti betul. Di sini yang 8 berarti betul. Nanas ada di sini 5, betul 5 ya. Melon ada 6. Berarti jawabannya yang adalah sudah jelas ya. Perhatikan garis bilangan berikut. Nah, ini jika seekor katak berada di titik 0, katak tersebut melompat sebanyak 4 kali loncatan ke kiri sejauh 3 angka setiap lompatan. Nah, pada angka berapakah katak itu berada sekarang? Nah, dia melompat sebanyak 4 kali. Jadi setiap lompatannya dia melewati 3 angka. Berarti di ini ini berarti 1, 2, 3. Berarti setiap lompatannya lompat sampai sini sebanyak 4 kali. Nah, maka sini jadi tinggal kita caranya seperti ini. Nah, berarti setiap lompatan, misalnya kotaknya ini 3 angka, 1, 2, 3, 4. Berarti yang jawabannya adalah yang D. Nah, ini bisa juga kita lihat misalnya gambarnya seperti ini. Nah, kataknya dia, nah, maka dia di posisi negatif 12. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Selanjutnya, suhu daging setelah masuk freezer adalah negatif 15 derajat Celcius. Setelah beberapa saat suhu daging turun 8 derajat Celcius. Suhu daging dalam freezer tersebut setelah beberapa saat adalah berapa derajat Celcius? Nah, jadi awalnya adalah 15, kemudian turun berarti negatif 5, 15. Kemudian penurunannya itu 8 derajat Celcius. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan berarti negatif 8 dikurangi 8 derajat. Berarti negatif 8 dikurang 8 hasilnya adalah 23 derajat Celcius. Berarti negatif 23 derajat Celcius. Berarti jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 15. Eko melakukan percobaan perubahan suhu. Ia menyiapkan segelas air bersuhu 15 derajat Celcius. Selanjutnya ia memasukkan es batu ke dalam air sehingga suhu air turun 19 derajat Celcius. Setelah itu ia mendiamkan air tersebut di tempat terbuka. Suhu air tersebut naik rata-rata 3 derajat Celcius setiap 4 menit. Suhu air setelah dibiarkan di tempat terbuka selama 12 menit adalah jadi berapa derajat Celcius. Nah, jadi setiap 4 menit naik 3 derajat Celcius. Jadi awalnya adalah 15 derajat Celcius, kemudian turun
19 derajat Celcius, berarti 15 dikurangi 19, kemudian ditambah ini 4 menit, jadi setiap 4 menit dia naik 3 derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan adalah selama 12 menit, berarti tinggal kita berapa kali naiknya. Jadi 4 12, maksudnya 12 dibagi 4 baru dikali 3. Jadi 12 dibagi 4 yaitu 3. Maka 15 dikurangi 19 berarti negatif 4. Baru ditambah ini 12 dibagi 4 hasilnya 3, baru dikali 3. Jadi hasilnya adalah negatif 4 ditambah 9. Berarti jawabannya adalah 5. Berarti jawaban tepat adalah yang D. Selanjutnya 16. Seorang pedagang mempunyai 120 butir telur. Sebanyak 2/5 bagian telur telah terjual, kemudian 1/8 bagian ia bawa pulang untuk dimasak. Sisa telur pedagang tersebut adalah berapa butir? Jadi ini 120 butir. Nah, 2/3 bagian ini telah terjual, berarti dikurang 2/5 baru dikurangi lagi 1/8. Nah, jadi kita bisa analogikan seperti ini, berarti 120 dikurang 2/5 ditambah 1/8 kali 120. Nah, caranya adalah ini kita jumlahkan dulu, ini 2/5 ditambah 1/8 adalah 21/40. Yang ini kita, jadi 16 ditambah 5/40 hasilnya adalah 21/40. Nah, kemudian ini kita kalikan dulu. Nah, ini bisa disederhanakan. Ini jadi tinggal 1, ini 3. Nah, jadi hasilnya adalah 21 dikali 3 hasilnya adalah 63. Berarti 120 dikurangi 63 hasilnya adalah 57. Berarti jawabannya adalah 57. Bisa juga dengan menggunakan caranya seperti ini, bisa juga dengan cara lain. Langsung kita jadikan semua pecahan bilangan bulat. Jadi ini langsung bisa dikali 2/5 dikali 120 hasilnya adalah 48. Ini 48. Ini 48 baru 1/8 dikali 20 hasilnya adalah 15. Nah, kemudian jumlahnya ada di sini 63. Nah, jadi tinggal dikurangi 120 dikurang 63 hasilnya ada 57. Jadi jawabannya adalah yang Doni membeli 1/4 kg jeruk, kemudian membeli lagi sebanyak 1/2 kg jeruk. Karena disimpan terlalu lama, di antaranya busuk 1,25 kg. Jeruk yang masih bagus dibagikan kepada 4 anak sama banyak. Setiap anak akan menerima jeruk sebanyak. Nah, awalnya adalah 1/4. Kemudian membeli lagi berarti ditambah 1/2. Karena disimpan terlalu lama maka busuk, berarti kan harus berkurang, berarti dikurangi 1,25. Kemudian kita sisanya akan dibagikan kepada 4 anak, berarti dibagi 4. Nah, ini kita jumlahkan dulu. 1/4 ditambah 2 1/2, maka hasilnya adalah 9 3/4. Kemudian dikurangi, ini kita jadikan pecahan biasa. Dijadikan pecahan biasa 1,25 adalah kalau
rubah ke pecahan menjadi 1/4, kemudian dibagi 4. Nah, kemudian dikurangi 9 3/4 dikurangi 1/4, hasilnya adalah 8 2/3 dibagi 4. Nah, kemudian ini kita sederhanakan. Ini disederhanakan menjadi 1 2 menjadi 8 1/2 dibagi 4. Nah, ini kita jadikan dulu, misalnya dijadikan pecahan, berarti 8 kali 2 16 ditambah 1 berarti 17 dibagi 4. Nah, kemudian kita kalikan, dikali silang, nah berarti 17 maksudnya adalah 17 per 2 kali 4, hasilnya 17/8, atau dijadikan pecahan biasa karena penyebutnya 8, maka 2 1/8. Maka jawabannya adalah yang A. Selanjutnya, nomor 4/7 dibagi 2/5 ditambah 6/5 dikali 2/9 sama dengan Q. Maka nilai Q adalah, nah ini 4/7, kita ini dulu yang dioperasikan, berarti 2 tambah 6 berarti 8, berarti 4/7 dibagi 8/5 dikali 2/9. Kemudian kita lagi operasikan, ini dioperasikan. Ini sebenarnya bagi dan kali sama-sama kuat, tetapi karena pembagian dahulu maka ini yang didahulukan. Berarti ini caranya, berarti 4 dikali 5 per 7 kali 8 dikali 2/9. Hasilnya adalah 4 dikali 5 20 per 56 dikali 2/9. Kemudian ini kita sederhanakan supaya nilainya tidak terlalu besar, maka kita bisa menyederhanakannya, berarti 5 maksudnya 5/14. Ini dibagi masing-masing dibagi 4, baru dikali 2/9. Nah, ini kita bisa juga sederhanakan, ini bisa disederhanakan, ini jadi 1, ini jadi 7, berarti bisa 5/7 dikali 1/9. Jadi hasilnya adalah 5 kali 1 5, 7 kali 9 63, berarti 5/63. Maka jawabannya adalah yang B. Selanjutnya nomor 19. Kakek adalah seorang petani yang mempunyai tanah seluas 10 hektar. 1/4 bagian tanah tersebut ditanami jagung dan 12% dari tanah tersebut ditanami ketela, sedangkan 0,18 bagian ditanami kacang dan 2,1 hektar ditanami padi. Nah, sisa lahan yang tidak digunakan untuk menanam tanaman adalah berapa hektar? Nah, awalnya adalah 10 hektar. 10 hektar baru dikurangi 1/4. Nah, ini dikurangi 1/4 dikurangi 12, kemudian dikurangi lagi 0,18 baru dikurangi lagi 2,1. Nah, ini kita jadikan 1/4 kita semua jadikan bilangan desimal, berarti 1/4 dikali 10 itu hasilnya 2,5. Kemudian 12% kita kali 10 lagi, maka hasilnya adalah 1,2. Kemudian 0,18 bagian itu dikali 10, maka
1,8. Ini 1,2, ini 1,8. Maka tinggal kita operasikan 10 dikurangi 2,5 dikurangi 1,2 dikurangi 1,8 dikurangi 2,1. Nah, hasilnya adalah 2,4. Maka jawabannya adalah yang C, 2,4. Nomor selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah. Berikut ini yang merupakan juring lingkaran di atas adalah, nah, apakah A atau B atau C atau D? Nah, yang mana? Nah, jawabannya adalah yang C. Nah, kalau BD itu mana yang BD ini adalah diameter, sedangkan ini AB-nya adalah tembereng. Dan ini tadi kalau yang OE ini berarti berarti itu apotema. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Nah, diperhatikan lagi yang ini. Jadi juring adalah luas daerah yang dibatasi 2 jari-jari dan sebuah busur. Berarti jawabannya tadi COD. Nah, ini bisa diperhatikan. Nah, diperhatikan yang ini unsur-unsur lingkaran. Ada juring, tali busur. Nah, ini yang ditunjukkan apotema, ini tembereng, ini busur lingkaran. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.